Oke, kembali lagi di Sinau Moodle. Kali ini kita akan belajar membuat course dengan jenis course-nya itu yang berbeda. Berbeda dalam arti apa? Berbeda dalam arti tampilannya. Kali ini kita akan menggunakan jenis course dengan tampilan grid. Jadi, course-nya nanti formatnya grid. Seperti apa format grid? Itu seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi nanti tetap ada halaman awalnya, ya paling atas itu sebelum announcement itu bisa nanti diisi tentang pengantar ataupun kata-kata sambutan untuk course tersebut. Nah, yang membedakan kalau course biasanya itu akan memanjang ke bawah. Tetapi kalau dengan grid ini itu akan dibuat seperti ada beberapa kotak. Jadi topik-topiknya itu hanya ada seperti logonya atau thumbnail awalnya. Nah, untuk isinya itu tidak jembreng ataupun tidak langsung lost dalam satu halaman ke bawah seperti biasanya, tapi itu lebih rapi seperti ini dan ingin untuk melihat isinya dengan cara diklik di thumbnail ataupun kotaknya itu. Jadi misal kita klik ini topik 1, nah nanti di sini baru ada aktivitasnya, entah itu kuis, entah itu bentuknya file, ataupun itu bentuknya nanti book atau dan sebagainya. Nah, nanti misal topiknya yang selanjutnya, topik 3 misalnya, seperti itu. Nah, cara membuatnya itu lumayan panjang, jadi nanti mohon siapkan waktu yang agak lenggang atau waktu yang lebih santai. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan tampilan di peserta ataupun di anak biar lebih rapi. Jadi nggak langsung manjang sampai bawah dan tiada akhir, itu kan membuat mata mencari satu persatunya agak sulit. Nah, kalau dibuat lebih rapi seperti ini, tampilannya lebih menarik dan mudah untuk dicari bagian mana yang ingin dikerjakan ataupun diisi, seperti itu ya. Nah, caranya seperti ini. Oke, cara membuatnya itu bisa berawal dari topik yang sudah kita buat atau course yang pernah kita buat. Nah, biasanya kalau kita membuat dengan format yang biasa, itu seperti ini. Jadi ada general, ada pengumuman, announcement-nya, topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, masih dasar. Nah, ini kan kalau sudah sampai topik yang keberapa, itu kan akan panjang sampai ke bawah. Nah, di sini kita akan merubah dari topik yang dasar ini yang pernah dibuat, kita akan convert atau kita ubah menjadi tampilan yang seperti ini tadi. Ada topik 1, 2 dengan thumbnail yang rapi dengan format jenisnya grid. Seperti itu. Oke, langkah pertama, kita buka halaman awal kita, course halaman awal kita dengan topik 1, 2, 3, 4 yang masih format biasa itu. Kemudian pilih gambar gear di sini, action menu di sini, pilih edit setting. Nah, kemudian turun agak bawah, pilih course format di sini, ya. Nah, topik format yang biasanya kita gunakan itu namanya topik format. Jadi masih awal, dasar. Jadi defaultnya kalau membuat course itu seperti ini. Nah, sekarang kita rubah dengan jenis ini, grid format. Nah, kemudian akan loading dan akan banyak tampilan-tampilan seperti ini. Nah, ini tidak usah di otak-atik dulu, ya. Biarkan apa adanya dulu. Nanti kalau sudah lumayan paham tentang format grid ini, nanti bisa di otak-atik. Nah, kalau sudah dirubah seperti ini, tidak usah dirubah lagi selain tadi merubah dari topik menjadi grid, langsung save and display. Nah, oke, seperti ini ya. Ini masih tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan berubah dari bentuk yang masih polosan ini menjadi yang kayak gini. Nah, terus pertanyaannya, kemana tadi topik 1? Kan ada isinya, kok hilang? Dia langsung otomatis kalau kita klik topik 1, nah aktivitasnya langsung ada di sini. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir aktivitasnya hilang. Enggak, tetap ada. Tapi dia langsung
tersimpan di dalam kotaannya itu tersebut. Nah, sekarang kita mengeditnya bagaimana? Nah, cara ngeditnya kita pilih gear ini, kemudian turn editing on seperti biasa. Nah, kalau kita dalam posisi turn editing on, tampilannya tidak hanya kotaknya saja, tapi nanti ada details tentang topik 1 itu isinya apa saja. Nah, ini khusus tampilan di editor ataupun guru yang sedang membuat course ini. Nah, yang kita rubah pertama adalah dari atas dulu ya. Di atas, tadi kalau di course yang saya sudah buat, itu ada seperti kata sambutannya atau judul dari course-nya. Nanti ini bisa diisi dengan kata-kata juga. Caranya, di bagian general di sini, diklik gambar gear kecil ini. Diklik. Nah, kalau sudah, kita pilih gambar. Kita upload gambar. Nah, misalnya saya tambah ini, upload, ya, kemudian save change. Oke, nah sudah ada kata sambutan. Tadi di bawah gambar bisa tambahin kata-kata pengantar segala macam, itu custom, bisa diatur sendiri. Nah, sekarang kita mengatur ini, topik 1. Kemudian, tapi kok di sini jadi section 2? Nah, kita mudah, tinggal ganti aja nih. Section 2-nya pencet gambar pensil, pilih topik 2. Kemudian section 3-nya sama, topik 3. Nah, ini bisa di-custom ataupun dirubah sesuai dengan judul materi. Misalnya, topik 1 itu judulnya tentang aljabar, ya ganti aja aljabar di sini, nanti tergantikan oleh aljabar. Jadi kalau kita refresh, misalnya di sini, nah langsung dia topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Jadi kalau mau merubah tampilan nama di sini, tinggal ganti pensil di sini, diketik, nanti berubah. Nah, sekarang yang kita atur selanjutnya adalah, kok ini kotaknya masih polos putih? Nah, kita rubah. Change image di sini, ya, ketik change image. Nah, kemudian kita upload di sini. Nah, untuk mengupload di sini, biar gambarnya itu perfect, dalam arti ukurannya pas, itu ukurannya seperti ini. Ukurannya adalah dimensinya 210 kali 140. Ya, jadi lebarnya itu 210, tingginya 140. Oke ya. Ini nanti bisa dibuat sendiri, custom sendiri. Saya klik topik 1 di sini. Upload. Save change. Nah, nanti berubah, langsung terletak di sana. Sekarang kita rubah lagi topik 2. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai nanti semua topiknya punya kotaan ataupun gambar sendiri-sendiri yang rapi, seperti itu. Ini topik 2, upload, change. Nah, lanjut sampai topik 4. File, topik 3, upload, save change. Lanjut topik 4. Choose file, topik 4, upload, save change. Oke. Nah, ini sudah. Gambarnya sudah rapi seperti ini. Nah, sekarang kita, kalau misalnya klik topik 1, misalnya turn editing off dulu. Jadi kalau tampilan anak diklik topik 1, ini kan langsung materi 1, latihan topik 1. Nah, ini kan kurang rapi, dalam arti estetikanya kurang, karena kok tiba-tiba langsung materi, tidak ada seperti sambutannya dulu pas ngeklik. Nah, itu bisa kita ubah. Kita turn editing lagi. Nah, pada saat di topik 1, ini kan ada gambar gear nih, kecil nih. Diklik. Nah, di bagian summary-nya ini kita upload gambar. Upload gambar. Nah, ini ukurannya bebas kalau yang di sini. Nah, misalnya saya sudah punya ini. Nah, save. Jadi topik 1 seperti itu. Nah, jadi kita lakukan selanjutnya di topik 2.
upload, save change, kemudian topik 3. Nah, ini tujuannya biar rapi, jadi nggak kok tiba-tiba langsung materi ataupun latihan. Jadi seperti ada covernya dulu, jadi nggak tiba-tiba langsung ujiannya atau kuisnya. Jadi tampilan di anak itu juga enak dipandang. Nah, ini terakhir, topik 4. Save change. Oke. Nah, ini sudah ya. Topik 1 ada sambutannya dulu, topik 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat tampilan anaknya bagaimana. Ini kayak turn editing off dulu. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Jadi ada di general, itu ada sambutan dulu, nanti bisa di custom dengan tambahan kata-kata tersendiri. Nah, kemudian tampilan di anak nanti ada grid-gridnya seperti ini, ada kotak-kotakannya. Jadi nggak langsung jembreng banyak ke bawah, dan itu membuat anak pusing. Oh, terlalu banyak kata-kata ya. Nah, ini lebih rapi. Jadi kalau diklik, topik 1, kemudian nanti ada materi, ada quiz. Dan kalau anak-anak mau cari, anak-anak tolong lihat di topik 3 ada latihan misalnya. Ketik topik 3, nanti ada latihannya langsung. Itu. Nah, jadi ini tujuannya, ini mempermudah dan mempercantik tampilan course ataupun Moodle yang Bapak Ibu buat. Jadi tidak langsung jebret tampilan di anak banyak. Nah, itu membuat anak untuk mengerjakan sudah minus karena tampilannya saja sudah tidak menarik. Jadi dibuatlah tampilan seperti ini biar menarik di anak, seperti itu. Oke, tutorial ataupun video kali ini cukup sampai ini. Ini adalah tutorial untuk membuat jenis grid format atau format grid dengan kotak-kotak seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, aktifkan lonceng, kemudian silakan komentar di sini. Terima kasih.